Selama ini kita capek ya. Tiap buka HP isinya drama artis viral kasus hukum yang gak kelar-kelar. Sampai berita-berita lainnya yang bikin drama sana sini dan viral bikin geleng-geleng kepala. Tapi sadarkah kalian, di rumah kita masing-masing ternyata ini ada satu benda logam yang lebih legendaris dari sejarah penjajahan Belanda. Dan tentu lebih misterius dari sebuah konspirasi segitiga Bermuda, dan lebih berbahaya dari para mulut-mulut tetangga dan juga netizen. Ini adalah wajan, benda yang kalau sudah melayang di udara, bukan hanya keselamatan Anda menjadi taruhannya, mungkin juga nafas terakhir Anda. Coba kalian lihat wajan ini, yang hitam, logam kayak begini. Pernah terpikir enggak, kenapa warnanya harus hitam? Apakah itu cuma jelaga sisa-sisa api kompor, ataukah itu sebenarnya tumpukan sisa-sisa dosa di masa lalu kita yang secara terekam permanen? Mari kita bedah rahasianya sampai pada akar-akarnya. Tentu di luar sana banyak orang sotoy bilang kalau wajan itu baru ada sejak zaman kolonial Belanda. Ternyata mereka salah besar. Sejarah mencatat, sejak manusia purba pertama kali menemuin api, mereka sudah mikir keras gimana caranya menggoreng sebuah telur tanpa terkena api langsung. Nggak lucu kan kalau tangan kita matang duluan sebelum telurnya. Maka lahirlah sebuah evolusi kuali tanah liat. Tapi kuali tanah liat itu kayak perasaan anak muda di zaman sekarang, yaitu genjet-genjet itu mungkin ya. Gampang pecah, gampang retak. Kalau kena panas dikit akhirnya mereka nemu sebuah teknologi yang kini dikenal sebuah wajan. Teknologi logam yang anti kelaparan. Tapi ada sebuah rahasia yang disembunyikan buku sejarah. Bentuk wajan ini yang cekung itu sebenarnya desain antena parabola purba, gunanya buat nangkep sinyal dari alam semesta ini. Makanya ibu kalian atau emak-emak instingnya sangat tajam banget. Kalian baru niat mau bohong aja ibu sudah tahu. Kenapa? Karena antena wajan dapat sinyal frekuensi dari sebuah pikiran kalian masing-masing. Seseorang mencoba, kalian perhatikanlah gagang wajan ini kalian masing-masing. Gagang wajan itu dirancang dengan sebuah tingkat sebuah ketidakpastian yang sangat tinggi oleh sebuah insinyur gaib. Kadang-kadang dia kokoh banget, tapi lebih sering goyang-goyang gak jelas seperti ini. Gagang wajan itu sebenarnya pengingat buat kita kalau hidup itu enggak selamanya stabil. Persis kayak iman kita pas lagi lihat pengumuman diskonan di Shopee atau lihat janda-janda sebelah yang baru ditinggal suaminya. Terus kenapa harus cekung ke tengah seperti ini? Kenapa enggak datar saja seperti piring atau kayak aspal tol, biar minyaknya itu ngumpul di sini di titik pusat massa. Ini adalah sebuah simbol sebuah persatuan netizen. Minyak goreng itu ibarat sebuah netizen di sini. Kalau ada satu titik yang panas, semuanya bakal ngumpul di situ buat ngerujak apapun yang ada di atasnya, seperti ngerujak para apapun yang tengah viral di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Mau tempe, mau tahu, mau bakwan. Kalau netizen minyak sudah ngumpul, semuanya bakal digoreng sampai matang. Jangan pernah meremehkan kekuatan wajan di tangan seorang emak. Di tangan koki hotel bintang 5. Ini mungkin cuma sebuah alat masak buat bikin steak. Tapi di tangan emak-emak Indonesia, ini adalah perisai Kapten Amerika versi kearifan lokal loh. Tingkat damage-nya lebih tinggi dari pedang samurai ataupun celurit paling tajam sekalipun. Kalau wajan ini sudah melayang karena kalian telat pulang sekolah atau suami lupa naruh handuk basah di kasurnya, efeknya bukan cuma memar di jidat loh, tapi bikin trauma 7 turunan. Inilah kenapa wajan hitam yang sangat disegani. Dia nggak butuh peluru, dia cuma butuh momentum ayunan kanan tangan emak yang sudah terlatih bertahun-tahun. Sekali kena ingatan kalian tentang mantan, bisa langsung hilang seketika. Pesan sains dari seorang profesor yang gosong. Buat para pengantin baru atau anak kos, jangan pernah sekali-kali nyuci wajan yang masih panas pakai air dingin yang sejuk. Tahu kenapa? Kalian bakal dengar bunyi seperti ini.
Itu bukan suara uap air biasa sobat. Dalam ilmu fisika tingkat tinggi itu disebut thermal shock. Tapi dalam ilmu Profesor Gosong itu adalah sebuah suara jeritan penyesalan si Wajan karena dia kaget setengah mati. Wajannya mungkin kaget ya. Karena apa? Sama kayak kalian pas lagi asik belanja tiba-tiba dapat sebuah notifikasi saldo ATM tinggal 5.000 rupiah. Jantung copot, badan lemas, kasihan Wajannya. Biarkan dia mendingin secara alami. Biarkan dia merenungi nasibnya sesudah bertaruh nyawa di atas api kompor gas yang lagi harganya naik-naiknya itu loh. Jadi setelah kita bedah tuntas sejarah dan fungsinya, mari kita jujur pada diri sendiri. Lebih berharga mana? Mobil Lamborghini yang tahunnya masih muda, yang mungkin yang cuma dipajang di sebuah garasi-garasi para kolektor kaya raya, atau Wajan yang bersejarah lebih dari seorang Belanda yang hitam dekil ini? Jawabannya sudah jelas kawan, Wajan. Kenapa? Karena semua mobil-mobil mewah nggak bisa dipakai buat goreng, mendoan. Kalau kalian lagi lapar jam 1 malam sambil nungguin balasan chat dari dia yang nggak kunjung datang. Simpanlah semua mobil-mobil kalian di garasi kalian, tapi hormatilah Wajan kalian. Karena perut kenyang adalah sebuah kunci utama biar kita nggak gampang kemakan sebuah gosip-gosip viral yang nggak jelas, drama-drama yang nggak jelas. Profesor Gosong pernah mengatakan, pamit dulu mau ngulusin minyak ke gagang Wajan biar nggak bunyi. Sampai jumpa di bedah benda dapur berikutnya. Salam Oseng Gosong.